Om Swastiastu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah Indonesia. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Stefanus Novalhari Kurniawan, absen 35, Imade Adi Bayu Pramana nomor absen 15, dan Kadek Restu Bagus Anugrah nomor absen 21. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas mengenai Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berupaya memainkan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, serta dituduh membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat di Jakarta pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Latar belakang PKI didirikan pada tahun 1924 dengan tujuan untuk menghimpun dan menyatukan tokoh-tokoh nasionalis serta memperjuangkan nasib kaum buruh dan rakyat jelata. Pembawa ideologi atau paham komunis ke Indonesia yaitu orang-orang Belanda penganut Marxis yang berada di Indonesia. Para orang-orang Belanda tersebut kemudian mendirikan ISDP atau Perhimpunan Sosial. Organisasi inilah yang kemudian berubah nama menjadi PKI. Tokoh pendiri ISDP yaitu Better Stander, Haji VM, Seni Filet, dan Samuan dari orang Indonesia. Setelah ISDP terbentuk, langkah selanjutnya yaitu menghimpun atau mengumpulkan anggota. Organisasi ini berusaha menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh dan juga partai yang telah terbentuk. Salah satunya SI atau Syarikat Islam. Langkah yang dilakukan tersebut membuat para tokoh dari SI khawatir perkembangan komunis di Indonesia semakin cepat. Hal tersebut disebabkan karena ekonomi Indonesia semakin buruk. Dalam perkembangannya, ISDP tumbuh menjadi organisasi yang keras dan radikal, sehingga pendirinya diusir oleh pemerintah Belanda. ISDP kemudian dipimpin oleh orang Indonesia pada tahun 1924. Namanya diganti dengan Partai Komunis Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia. Yang pertama, pemberontakan tahun 1926. Yang kedua, peristiwa Madiun tahun 1948. Yang ketiga, memainkan usaha kembali. Dan yang keempat, pemilu. Pemberontakan 1926. Partai Komunis Indonesia pernah berusaha melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda, yakni pada tahun 1926, tetapi berhasil digagalkan. Peristiwa bersejarah lainnya, yaitu PKI diduga menjadi dalang dalam pemberontakan PKI Madiun dan dituduh membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965. Namun kebenaran mengenai peristiwa tersebut masih menjadi tanda tanya karena sifat peristiwa yang kontroversi. Peristiwa Madiun 1948. Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, pihak Republik Indonesia dan Belanda memainkan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Redfield. Hasil kesepakatannya diasumsikan menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya, RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempitnya wilayah yang dimiliki. Oleh karena itu, Kabinet Amir Syarifuddin dianggap merugikan bangsa. Kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. Beliau terpaksa menyerahkan mandatnya untuk presiden yang digantikan oleh Kabinet Hatta. Kemudian, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau VDR pada 28 Juni 1948. VDR bergabung dengan PKI merencanakan suatu perebutan kekuasaan. Gerakan yang telah dijalankan kumpulan ini dengan melancarkan propaganda anti pemerintahan, mengadakan demonstrasi, pemogokan, penculikan, dan pembunuhan lawan-lawan politik, serta membuat kerusuhan di beberapa tempat. Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Musuh, seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet. Beliau menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin sebagai menentang pemerintahan dan berhasil mengambil alih puncak pimpinan PKI.
Setelah itu, beliau dan kawan-kawannya meningkatkan gerakan teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI, dan menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak gerakan PKI adalah pemberontakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Tujuannya adalah meruntuhkan negara Republik Indonesia dan menggantikannya dengan negara komunis. Dalam gerakan ini, beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai alim ulama, dan rakyat yang diasumsikan musuh dibunuh secara kejam. Tindakan ini menciptakan rakyat marah dan mengutuk PKI. Panglima Akbar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada 30 September 1948, Madiun mampu ditinggali kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini, musuh berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh pautannya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Memainkan usaha kembali. Pada tahun 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya dengan organisasi-organisasi utamanya yaitu Harian Rakyat dan Bintang Merah. Pada tahun 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan DN Aidit dan mendukung kebijakan-kebijakan anti-kolonialis dan anti-barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kumpulan di sekitarnya termasuk pimpinan muda seperti Sudisman, Lukman, Nijoto, dan Syakirman menguasai pimpinan partai pada tahun 1951. Pada masa itu, tak satu pun di selang mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang sangat cepat. Pada tahun 1951, PKI memimpin serangkaian pemupukan militan yang disertai oleh tindakan-tindakan tegas terhadap PKI di Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali memainkan usaha di bawah tanah hanya sementara saat. Pemilu tahun 1955. Pada pemilu tahun 1955, PKI menguasai tempat keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi dari 257 kursi yang diperebutkan dan 80 dari 514 kursi di konstituante. Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama, PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan di beberapa kota. Pada September 1957, Masyumi secara terbuka menuntut agar PKI dilarang mengikuti pemilu. Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh berada di bawah pengaruh PKI. Perjuangan melawan kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai suatu partai nasional. Pada Februari 1958, terjadi suatu upaya koreksi terhadap kebijakan Soekarno yang mulai condong ke timur di kalangan militer dan politik sayap kanan. Mereka menuntut agar pemerintahan pusat konsisten dalam melaksanakan UUDS 1950. Gerakan yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi pada 15 Februari 1958 telah terbentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Pemerintahan revolusioner ini segera menanggapi ribuan kader PKI di wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. PKI mendukung upaya Soekarno untuk memadamkan gerakan ini, termasuk pemberlakuan undang-undang darurat. Gerakan ini pada kemudiannya berhasil dipadamkan. Pada 1959, militer berupaya menghalangi diadakannya Kongres PKI. Namun demikian, Kongres ini tetap berlanjut. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Dengan demikian, peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilambangkan. Perayaan Milad PKI yang ke-45 di Jakarta pada awal tahun 1965 dengan keanggotaannya yang mencapai 3 juta orang pada 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRC. Partai itu benar basis yang kuat sebanyak organisasi massa seperti SOBSI atau Sentral Organisasi Buruh Se-Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, dan Himpunan Sarjana Indonesia atau HSI. Pada Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintahan. Para pimpinan PKI, Aidit dan Joto, dinaikkan menjadi penasehat. Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres pertamanya.
Pada 1963, pemerintahan Malaysia, Indonesia, dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian di wilayah dan kemungkinan tentang terbentuknya suatu konfederasi Mapilindu. Suatu pendapat yang diberitahukan oleh Presiden Filipina, Diosdado Macapagal. PKI menolak pembentukan Mapilindu dan Federasi Malaysia. Para bagian PKI yang militian menyeberang ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukan Australia dan Inggris. Salah satu hal yang sangat aneh yang dilakukan PKI adalah dengan diusulkannya Angkatan Kelima yang terdiri atas buruh dan petani. Kemungkinan akbar PKI ini benar semacam militer partai, seperti Partai Komunis Cina dan Nazi dengan SS-nya. Hal inilah yang menciptakan TNI AD merasa khawatir, takut hadir penyelewangan senjata yang dilakukan PKI dengan tentaranya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.